Langsung aja, revisit hasil pasar. Menilai kembali kekuatan dan posisi perusahaan. Ya, di sini ada what, why, dan how-nya. What-nya, ya, untuk mengkaji hasil riset pasar yang udah kita kerjain sebelumnya, untuk memberi gambaran sebelum masuk ke analisis angka. Jadi, buat teman-teman yang mau analisis perusahaan lain, kadang-kadang itu suka loss ya, ketika nanti udah collect data-data angka, kemudian mulai membandingkan antara rasio yang satu dengan kompetitor, kenapa angkanya bisa begini, kenapa yang satu naik, yang satu turun, gitu. Ibaratnya kita ini melakukan riset pasar sebelumnya, analisis kualitatif, supaya teman-teman tuh dapat konteksnya, ya, makanya why, supaya nanti dapat konteksnya, dapat gambarannya, dapat pemahaman, kenapa kondisi keuangan perusahaan dibandingkan kompetitornya pada tahun sekian kok begini, tapi pada tahun berikutnya seperti ini. Itu nanti bisa dapat gambarannya ketika teman-teman melakukan analisis kualitatif atau riset pasar sebelumnya. Kondisi pasar dari tahun ke tahun itu seperti apa untuk industri atau produk yang mana itu dijual di pasar yang teman-teman analisis. Kemudian how-nya, ya ini sedikit mengkilas balik apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, teman-teman melakukan analisis bisnisnya itu seperti apa, marketnya seperti apa, kemudian supply demand factors-nya apa. Maksudnya faktor apa aja yang mendorong terjadinya penambahan atau pengurangan penawaran dan permintaan di pasar. Kemudian analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan, SWOT-nya ya. Dan yang terakhir, keunggulan kompetitif perusahaan. Ketika teman-teman menentukan keunggulan kompetitif perusahaan, sebetulnya ini agak lumayan menggiring dari awal tuh teman-teman udah menentukan perusahaan ini tuh bagus apa enggak, kayak gitu. Tapi sebelumnya saya mau mengatakan bahwa ini sebetulnya masih hipotesis ya. Jadi walaupun di riset pasar teman-teman udah menentukan nih 3 keunggulan kompetitif perusahaan A gitu kan. 1 apa, 2 apa, 3 apa kayak gitu. Yang menunjukkan bahwa perusahaan itu bagus untuk dibeli. Ibaratnya kalau kita lagi investasi saham ya, perusahaan itu layak nih untuk di-buy. Tapi sebetulnya itu masih hipotesis. Karena setelah analisis kualitatif, kita kan masuk analisis kuantitatif ya, analisis keuangan perusahaannya itu sendiri, dibanding sama kompetitor, sampai nanti kita melakukan valuasi. Nah, nanti dari hasil valuasi itu, teman-teman harus kembali ngecek lagi hasil riset pasarnya yang di awal. Apakah keunggulan, 3 keunggulan kompetitifnya tadi itu masih relevan apa enggak? Atau ada yang bisa disesuaikan dengan hasil temuan dari analisis kuantitatifnya teman-teman. Nah, misalnya kayak gini, yang pertama yang dilakukan adalah melihat posisi perusahaan dibanding kompetitor. Nah, untuk bisa melakukan hal seperti ini, teman-teman nggak bisa cuma baca laporan keuangan si target analisisnya doang, yaitu Pola dan Orbis. Teman-teman juga perlu membaca laporan keuangannya si kompetitor. Contohnya kalau di sini Pola Orbis, kompetitornya siapa? Ada SK2, Shiseido, Kose, Kao, ya. Kalau teman-teman mau melakukannya misalnya perusahaan di Indonesia, BCA gitu. Kompetitornya ya misalnya BRI, BNI, Mandiri, ya itu dibaca juga supaya lebih dapat gambaran. Kalau misalnya dibikin matriks 2 analisis gini, perusahaan target yang teman-teman analisis itu ada di mana positioningnya, kemudian kompetitornya itu ada di mana. Gitu. Oke, kemudian ini adalah hipotesis dari keunggulan kompetitif perusahaan yang tadi saya cerita. Ini baru hipotesis ya, jadi nanti setelah selesai dengan analisis keuangannya sampai nanti valuasi DCF, nanti perlu direvisit lagi apakah keunggulan kompetitif ini masih valid, masih relevan dengan hasil nilai wajar yang sudah ditemukan ketika nanti sudah melakukan valuasi.